Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tampan Askar Muhammad dari semester 6. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah elektronika analog dengan dosen pengampu Bapak Maulidi. Simulasi kali ini saya menggunakan software Proteus, di mana nomor 1 untuk mencari karakteristik dioda. Karakteristik dioda ada 2, yaitu forward bias sama reverse bias. Dioda berfungsi sebagai penyara arus, dan semakin besar tegangannya maka nilai arusnya semakin besar pula. Dan berikut hasil dari tabel pengujian saya. Kemudian untuk pertanyaannya, nomor 1. Pada percobaan A, mengapa saat dioda forward bias arus yang dialirkan lebih besar daripada di reverse? Jawabannya karena saat bias maju dioda dalam keadaan on sehingga tegangan arus dapat dilewatkan pada rangkaian. Pada nomor 2, pada percobaan B, berapa I mulai naik secara signifikan? Jawabannya tidak ada nilai tegangan maupun arus yang dilewatkan pada dioda, dikarenakan dalam keadaan off. Selanjutnya untuk nomor 2, yaitu karakteristik dioda Zener. Dioda Zener berfungsi sebagai penstabil tegangan. Dan berikut data hasil percobaan. Dari hasil percobaan kali ini, dioda Zener dapat mengalirkan arus saat katoda dihubungkan ke terminal positif atau dalam keadaan reverse bias, dengan syarat yaitu tegangan lebih besar daripada tegangan dioda biasanya. Untuk pertanyaan pada nomor 1, yaitu cara kerja dioda Zener. Cara kerjanya akan menyalurkan arus listrik apabila sumber tegangan bernilai lebih besar daripada tegangan dioda itu sendiri. Nomor 3, yaitu menggunakan simulasi setengah gelombang. Dan berikut ada data hasil percobaannya. Dan berikut ada prinsip kerja dari penyara setengah gelombang, yaitu memanfaatkan karakteristik dioda yang hanya mengalirkan arus ke satu arah dan menghambat arus dari arah lain. Gelombang listrik AC yang melewati dioda, setengahnya akan dilewatkan dan setengah lagi akan diblokir. Selanjutnya nomor 4, yaitu gelombang penyara penuh. Cara kerjanya, yang pertama, ubah nilai Vc, amplitudenya menjadi 120 dan frekuensinya menjadi 50. Lalu kita tambahkan osiloskop berada dalam virtual instrument mode. Setelah itu kita merangkai sesuai gambar yang di atas. Lalu kita run the simulation, terletak pada kiri bawah. Dan berikut hasil percobaan pada gelombang input penyara gelombang penuh dan output penyara gelombang penuh. Kemudian cara kerja penyara gelombang penuh yaitu memiliki 4 dioda, 2 diantaranya forward bias dan 2 diantara lainnya reverse bias. Pada saat sumber AC bernilai positif, maka dioda forward bias akan mengalirkan arus, sedangkan dioda reverse bias akan menahan tegangan negatif. Saat tegangan negatif, maka akan terjadi sebaliknya. Nomor 5, menggunakan rangkaian kaliper. Rangkaian kaliper berfungsi untuk membuang polaritas suatu sinyal. Dan berikut langkah-langkah untuk melakukan simulasinya. Setelah melakukan percobaan, dan ini ada hasil input dari series kaliper dan output dari series kaliper negatif dan positif. Selanjutnya, fungsi dari series kaliper yaitu
untuk memotong sinyal analog pada batas level tertentu. Batas level ini bisa ditentukan oleh besarnya sumber tegangan DC yang dipasang. Dan cara kerjanya yaitu memotong sinyal positif dengan meletakkan dioda dalam keadaan reverse bias. Dan untuk series clipper negatif untuk memotong sinyal negatif dengan memasang dioda dalam keadaan forward bias. Nomor 6 yaitu shunt clipper. Rangkaian ini kita akan ubah nilainya amplitudo menjadi 150 dan frekuensinya menjadi 1000. Lalu kita putus sambungkan D1, kemudian sambungkan D2 pada rangkaian. Dan ini ada hasil percobaan input shunt clipper dan output shunt clipper positif dan negatif. Fungsi dari shunt clipper digunakan untuk memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan yang berada di bawah atau di atas level tertentu. Dan cara kerjanya sama dengan cara kerja series clipper yang dibagi menjadi dua, yaitu untuk shunt clipper negatif dan positif. Untuk yang negatif akan memotong tegangan yang negatif dengan dioda yang diletakkan dalam keadaan forward bias. Dan untuk shunt clipper positif akan memotong tegangan yang positif. Pembeda dari series dan shunt clipper adalah terletak pada penempatan dioda yang rangkai secara seri dan paralel. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 adalah rangkaian klemper. Sama sebelumnya rangka kerjanya sama. Dan amplitudo berubah menjadi 90 dan frekuensi berubah menjadi 1000. Lalu ada hasil percobaannya. Berikut hasil input klemper dan output klemper positif dan klemper negatif. Fungsi dari klemper adalah menggeser sinyal DC ke level DC yang lain. Dan cara kerjanya yaitu memberikan penambahan komponen DC pada tegangan masukan. Akibatnya seolah-olah akan terjadinya pergeseran pada tegangan. Jika penambahan komponen DC negatif, maka akan terjadi pergeseran tegangan ke bawah. Dan begitu pula sebaliknya. Nomor 8 yaitu gelombang output stage A. Yang pertama, atur signal generator di mana frekuensinya 1 kHz dan untuk mengganti nilai dari komponen dapat dengan double klik pada gambar komponen tersebut. Dan ini ada hasil percobaannya. Nomor 9 adalah stage B. Dan berikut adalah gelombang output stage B. Terakhir adalah nomor 10. Nomor 10 ini adalah gelombang output full stage. Dan berikut hasil percobaannya. Inilah kesimpulan pada simulasi kali ini, yaitu operasional amplifier berfungsi untuk memperkuat sinyal arus searah atau DC maupun arus bolak-balik yaitu AC. Multi-stage amplifier adalah suatu amplifier yang mempunyai beberapa transistor untuk penguat sinyal. Multi-stage amplifier biasanya diaplikasikan dalam sebuah radio atau televisi. Dan multi-stage amplifier merupakan penguatan yang menggunakan dua transistor, yaitu NPN dan PNP. NPN adalah negatif positif negatif dan PNP positif negatif positif. Terima kasih, itu saja simulasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.